Gila, baru mulai udah rusuh. Para penyihir lagi sibuk ngerapal mantra buat nahan serangan naga yang bejibun di langit. Situasi makin gawat gara-gara bos naganya, si Worgan, muncul. Gede banget anjir, sekali sembur satu kota bisa rata ini mah. Di tengah kekacauan itu, kamera nyorot sosok misterius di tebing. Itu si Monica, tapi dia pakai jubah jadi mukanya nggak kelihatan. Sok misterius banget. Scene pindah ke Pondok Damai. Ada cewek desa, si Lana Colette, dateng bawain makanan buat si Monica yang lagi mager parah. Si Lana mulai ngegosip soal penyihir hening yang ngalahin naga. Monica langsung panik, keringet dingin denger pujian itu. Karena sebenarnya itu dia. Tiba-tiba ada tamu tak diundang. Si Louis nongol di balik pintu. Auranya nyermin banget, sampai bikin Lana ketakutan setengah mati. Terus dijelasin nih, kenapa Monica jago banget sihir tanpa mantra. Ternyata alasannya konyol. Dia cuma super pemalu dan gak berani ngomong depan orang. Balik ke masa kini, Louis datang bawa misi. Dia nyuruh Monica nyusup ke sekolah buat jadi bodyguard rahasia pangeran kedua, Felix Arkriddle. Louis pamerin bros pelacak buatannya. Katanya bros ginian yang dia kasih ke Felix Arkriddle langsung pecah sehari setelah dikasih. Pas nyeritain brosnya pecah, Louis ketawa-ketawa serem gitu. Fix, ini orang psikopat. Dia curiga ada yang gak beres sama pangeran. Monica nolak dong, secara dia pemalu akut. Tapi Louis langsung ngeluarin kartu as. Ini perintah langsung dari raja. Mampus, gak bisa kabur. Biar penyamarannya mulus, Louis ngarang cerita sedih. Monica bakal pura-pura jadi cewek miskin yang ditindas sama majikannya. Kucingnya Monica, si Nero, ikutan komen. Dia nyaranin kabur aja, tapi Monica udah kena mental duluan, bayangin dekal diburu sama Louis. Singkat cerita mereka sampai di mansion. Istrinya Louis, si Rosalie Miller, langsung nyamber Monica dan meriksa matanya kayak dokter profesional. Nah, ini dia. Si Isabel Norton masuk ruangan. Dia langsung akting lebay ala-ala villainess jahat yang suka nindas orang. Plot twist. Ternyata itu cuma akting. Aslinya si Isabel Norton ini ngefans banget sama Monica dan sopan banget. Isabel Norton cerita flashback pas diselamatin Monica dari naga. Dia ngeliat sendiri betapa kerennya si Monica waktu itu. Saking fansnya, Isabel Norton janji bakal totalitas ngebully Monica di sekolah nanti. Katanya biar penyamarannya performa. Logika fans emang beda. Video dibuka sama memori masa kecil si Monica yang lagi seneng banget dikasih hadiah meteran sama ayahnya. Dari kecil emang udah kelihatan bibit-bibit maniak angkahnya. Balik ke masa kini, si Isabel Norton lagi totalitas banget akting jadi cewek jahat di depan pelayan asrama. Katanya sih demi ngelindungin identitas asli Monica, tapi kayaknya dia malah menikmati perannya. Sementara itu di ruang OSIS suasananya tegang parah. Si Aaron O'Brien lagi disidang sama Felix Ark dan kawan-kawan gara-gara ketahuan malsuin data keuangan. Si Aaron O'Brien lah nyolot ngina keluarga kerajaan. Gara-gara itu, Cyril Ashley langsung ngamuk dan ngebekuin meja sampai hancur pakai sihir esnya. Mampus, cari gara-gara sih. Di lorong sekolah, si Isabel Norton nangis kejer gara-gara gagal sekamar sama Monica. Padahal tadi sok garang, sekarang malah ngerengek kayak bocah. Pas perkenalan di kelas, penyakit gugupnya Monica kumat. Dia gemeteran parah sampai ditegur guru buat berdiri tegak. Kasian banget, mentalnya belum siap sosialisasi. Udah gugup, dia malah kena mental lagi sama si Lana Colette. Cewek itu langsung ngerus penampilan Monica yang dianggap kampungan dan gak punya pelayan. Gengsi doang gede. Jam istirahat, Monica milih ngumpet di semak-semak taman buat makan siang sendirian. Dia ngindanin keramaian biar gak ketemu orang. Malah apes. Gara-gara ngumpet mencurigakan, dia ketangkap basah sama Elliot Howard. Elliot langsung nuduh dia pembunuh bayaran dan maksa dia ngeluarin senjatanya. Pas ditarik paksa, senjata yang disembunyiin jatuh semua. Ternyata cuma sekumpulan kacang kenari buat makan siang. Malu banget anjir si Elliot salah tuduh. Lagi awkward gitu, tiba-tiba Monica ngelihat bahaya. Dia langsung loncat nyelamatin Felix Ark dari pot bunga yang jatuh dari atas gedung. Refleksnya gokil. Malamnya, di kamar, si Nero iseng banget. Dia berubah wujud jadi cowok ganteng cuma buat nakut-nakutin Monica biar bilang makasih. Kucing satu ini emang narsis parah. Pas lagi bercanda, mereka ngelihat sosok misterius pakai jubah hitam di halaman asrama cowok. Monica langsung sadar ada yang gak beres sama orang itu. Besoknya di kelas, si Lana Colette berulah lagi. Monica mau balikin pita, malah ditolak mentah-mentah dan rambutnya dirapihin lagi. Fix ini hobi barunya Lana. Monica dipanggil ke ruang OSIS. Di sana dia baru sadar kalau cowok yang dia selamatin kemarin itu ternyata pangeran kedua, Felix Arkriddle. Mukanya langsung pucat pasi.
Pas ditanya soal penyusup, Monica malah ngegliks jadi mode jenius matematika. Dia ngejelasin identitas penyusup pakai teori rasio emas tubuh manusia. Semua orang di ruangan itu langsung bengong nggak paham. Ternyata, tebakan Monica bener. Felix Ark ngaku kalau penyusup itu emang dia yang lagi nyamar buat mancing musuh. Gara-gara kecerdasannya itu, Felix Ark jadi tertarik sama kemampuan Monica. Ujung-ujungnya, Felix Ark malah minta tolong Monica buat nyari pelaku sebenarnya secara rahasia. Si Monica yang penakut jelas aja panik, tapi dia nggak bisa nolak pesona pangeran. Video dibuka sama si Monica yang lagi mode chibi. Dia ngerengek parah ke kucing hitamnya, Nero. Katanya dia pengen pulang kampung aja, males banget harus nyari penjahat di sekolah. Lagi asik ngeluh, tiba-tiba ada pot bunga jatuh dari atas. Untung si Monica refleksnya cepet. Dia pakai sihir angin dikit buat ngebelokin itu pot biar nggak kena kepalanya. Pindah ke koridor sekolah, ada geng cewek rese yang dipimpin Caroline Simmons. Mereka lagi ngebully si Selma Karsh yang tunangannya baru aja DO. Omongannya pedes banget gila. Tiba-tiba si Isabel Norton yang lagi nyamar jadi cewek kaya baru datang nyela-nyela. Bukannya nolongin, dia malah manas-manasin suasana dengan gaya sombongnya yang lebay abis. Suasana makin panas sampai si Caroline ngamuk. Si Monica panik, dia mau didorong tapi bingung mau ngehindal pakai cara apa biar identitas penyihirnya nggak ketahuan. Akhirnya dia milih opsi konyol, sengaja ngejatuhin diri. Dia pakai barrier di pantatnya biar nggak sakit, terus guling-guling lebay ke bawah tangga. Aktingnya jelek banget sumpah. Pas sampai bawah, dia malah nyusruk di depan cowok rambut perak, si Cyril Ashley. Cyril langsung ngecek kondisi Monica. Mukanya datar tapi kelihatan curiga sama suhu badan Monica. Di atas tangga, si Isabel malah dituduh nyelakain Monica. Gak tega temennya disalahin, Monica terpaksa bohong bilang kalau dia cuma kepleset sendiri. Polos banget sih. Besoknya, Monica diam-diam nyelinap ke balkon tempat pot jatuh tadi. Dia nemuin pot kosong yang dibalik. Fix banget ini dipakai buat pijakan pelakunya. Di ruang OSIS, suasananya tegang parah. Felix Ark langsung nembak si Selma Karsh sebagai pelaku teror pot bunga itu. Si Selma jelas aja kaget setengah mati dituduh pangeran. Monica yang disuruh jelasin dengan gemeter ngebongkar triknya. Dia bilang pelakunya pakai pot kebalik buat manjat pagar balkon biar bisa ngejatuhin pot lain ke bawah. Skakmatnya pas Monica ngeluarin sarung tangan kotor yang dia temuin di tempat sampah. Di situ ada inisial nama Selma. Udah nggak bisa ngelak lagi tuh cewek. Si Selma langsung mental breakdown. Dia nangis-nangis ngaku kalau dia lakuin itu karena cemburu buta. Mukanya sampai jelek banget saking histerisnya. Felix Ark tetap senyum ramah, tapi omongannya dingin banget. Dia mutusin buat ngilangin Selma dari sekolah dengan alasan sakit. Ngeri-ngeri sedep emang pangeran satu ini. Beres masalah teror, Felix iseng nyuruh Monica ngecek tumpukan laporan keuangan 5 tahun terakhir. Gila, si Monica ngerjain itu secepat kilat cuma sambil ditinggal bentar. Gara-gara kerjanya kecepatan dan bener semua, Felix langsung ngangkat Monica jadi bendahara OSIS. Si Monica cuma bisa melongo bego, niatnya mau low profile malah jadi sorotan. Malamnya di kamar, Monica nangis kejer ke si Nero. Dia nyesal banget nunjukin skillnya, padahal dia cuma pengen hidup tenang tanpa beban kerjaan OSIS. Di sisi lain, si Cyril Ashley lagi ngecek hasil kerjaan Monica. Dia shock berat ngelihat betapa rapi dan perfectnya laporan itu, sampai dia nggak bisa nemuin satu pun kesalahan. Balik ke asrama, si Isabel Norton langsung lepas karakter. Ternyata gaya villainious dia tadi cuma akting doang buat ngelindungin Monica. Dia bangga banget sama akting jahatnya. Besoknya di perpus, Cyril mulai ngajarin Monica tugas bendahara. Walaupun mukanya galak, sebenarnya dia kagum sama kemampuan hitung-hitungan Monica yang di luar nalar. Cyril akhirnya ngaku kalau dia udah tahu kejadian sebenarnya di tangga. Dia sadar Monica bohong cuma buat nyelamatin Isabel. Tumben peka nih cowok kaku. Suasana kamar Monica yang tenang langsung buyar gara-gara burung hantu nyelonong masuk. Nggak cuma itu, si Rins Belfait tiba-tiba muncul dari balik jendela bikin kaget. Rins Belfait nyampein pesan dari Louis yang isinya absurd banget. Katanya, Louis bakal jadi bapak. Monica sama Nero langsung cenggok dengar kode aneh begitu. Pindah ke hutan gelap, si Cyril kelihatan jalan sempoyongan sambil megangin dadanya. Mukanya pucet parah, kayak lagi nahan sakit yang luar biasa. Pertahanannya jebol, Cyril teriak kenceng banget sampai sihir es dalam tubuhnya meledak keluar dan ngebekuin seisi hutan. Monica, Rins Belfait, sama Nero nyampe di lokasi. Mereka langsung sadar kalau Cyril kejebak di dalam bongkahan es raksasa gara-gara mana overload. Si Nero sok jago mau ngancurin esnya pakai cakar, malah kepental jauh kena shockwave. Malu-maluin banget tuh kucing, jatuhnya ngenes. Gak ada pilihan lain, Monica make mode Silent Witch-nya.
Dia ngerapal sihir api level tinggi buat ngelawan es milik Cyril. Benturan sihir api Monica sama es Cyril bikin ledakan gede. Asap putih nyebul di mana-mana nutupin pandangan. Usahanya berhasil, esnya cair semua. Monica langsung ngecek kondisi Cyril yang pingsan dan nemuin kalau bros di baju cowok itu biang keroknya. Cerita mundur dikit ke flashback. Ternyata Monica pernah ketangkep basah keluyuran malam-malam sama si Aaron di depan asrama. Si Aaron ini ternyata korup parah. Dia panik kedoknya kebongkar, jadi dia langsung nyerang Monica pakai sihir manipulasi mental biar Monica lupa ingatan. Tapi ya elah, lawan Silent Witch kok coba-coba. Monica cuma diam doang, terus sihir Aaron pecah jadi ribuan kupu-kupu cahaya yang indah banget. Kena mental breakdance, si Aaron malah halusinasi dikerubungin babi banyak banget. Sumpah, komuknya pas ketakutan sama babi itu nis tak habis. Bukannya seneng menang, Monica malah panik sendiri. Dia baru sadar barusan make sihir tingkat tinggi yang jelas-jelas ngelanggar aturan sekolah. Balik ke masa kini di kelas, teman-temannya lagi heboh gosipin penangkapan guru korup itu. Padahal mereka nggak tahu kalau Monica pelakunya. Di ruang OSIS, Felix Ark dengan senyum polosnya nyuruh Monica keliling buat minta tanda tangan ketua klub. Monica langsung lemes dengar tugas sosial begitu. Tumben banget si Cyril tiba-tiba nawarin diri buat nemenin Monica. Padahal biasanya dia galak, kayaknya dia mulai luluh nih. Dasar Monica, dia malah ketiduran di meja pas lagi kerja. Cyril yang lihat itu langsung nyamperin dan bangunin. Pas bangun, Monica malah ngigau ngucapin selamat atas kehamilan istri seseorang. Cyril langsung ngegas bingung, dikira Monica lagi ngejek dia. Sementara itu di mansion, Louis lagi ngobrol santai sama Rins Belfield. Dia ngaku kalau sebenarnya dia nggak tertarik sama musuh lemah. Louis natap keluar jendela dengan tatapan licik. Dia curiga kalau Felix Ark itu bukan pangeran polos biasa, dan dia pengen banget main-main sama target selevel itu. Video dibuka kaos banget. Ada naga bumi raksasa ngamuk di tengah kota. Si Nero dalam wujud naga hitamnya langsung protes keras gara-gara acara makannya diganggu sama monster itu. Terus muncul cowok rambut pirang berantakan, si Glenn. Dia ngerapal mantra api sambil gaya-gaya aneh, serangannya malah meleset dari jidat naga. Masih cupu atau emang sengaja nih? Gak mau malu di depan gurunya, si Glenn langsung ngeluarin jurus api super gede sambil minta maaf. Ledakannya dahsyat banget sampai naga itu tumbang seketika. Dia teriak girang, padahal mah hoki doang katanya. Abis berantem, si Nero balik ke wujud manusianya yang ganteng tapi nyebelin. Dia minta digendong sama Monica sambil nuntut imbalan ayam garam. Monica cuma bisa pasrah digunain sama familiarnya sendiri. Pindah ke sekolah, ada guru baru masuk, Pak William. Kakek tua berjenggot ini ternyata mantan dosen elit di Minerva. Auranya sih meyakinkan. Tipe guru killer yang bikin murid gemeteran. Di ruang OSIS, Felix Ark lagi sibuk nanyain rencana kelas tambahan ke teman-temannya. Monica yang lagi nulis anteng langsung panik ditanya-tanya. Takut salah ngomong di depan pangeran. Si Louis yang rambut orangnya ngasih saran brilian ke Monica. Katanya kalau bingung jawab aja, akan saya pertimbangkan. Monica polos banget main iya-iya aja sama sarannya. Pas lagi jalan di lorong, mereka papasan sama si Glenn. Dia ngenalin diri ke Felix Ark sambil ngasih kacang. Sumpah random banget nih orang. Tapi Felix tetap ramah nanggepinnya. Di kelas sihir, Pak William mulai ngejelasin teori kapasitas mana. Dia bilang angka 150 itu udah level dewa. Monica langsung keringet dingin. Takut rahasianya sebagai penyihir OP kebongkar. Giliran si Glenn nyoba alat ukur mana, bolanya langsung retak dan meredak. Dia panik nuduh alatnya rusak. Tapi Monica tahu banget, itu karena mana si Glenn kegedean. Fix, dia bukan murid biasa. Lanjut ke momen santai, Felix Ark ngajakin Monica main catur. Monica yang nggak tahu aturan main malah nanya soal topografi medan perang sama cuaca. Otaknya emang didesain buat perang beneran, bukan mainan. Pas main, Monica refleks make teknik castling buat nyelamatin rajanya. Felix Ark langsung kaget, soalnya dia belum ngajarin itu. Ketahuan deh kalau Monica sebenarnya jenius strategi. Suasana jadi tegang pas Carl Boyd, kocok botak gede anggota OSIS, masuk. Dia ngintimidasi Monica buat mastiin dia ikut kelas sihir. Monica yang penakut cuma bisa ngangguk-ngangguk pasrah.
Di perpustakaan, mereka lagi neliti lambang dagang. Monica dengan ingatan fotografisnya sadar kalau jumlah jari-jari roda di gambar itu salah. Detail kecil gitu bisa ketahuan. Gokil emang matanya. Gara-gara info Monica, Felix Ark langsung ngelabrak pedagang palsu itu. Situasi memanas, pedagangnya ngeluarin pisau, dan Felix nyuruh Monica lari. Klise pangeran ngelindungin cewek banget. Pas penjahatnya mau nyerang, tiba-tiba ada kuda nerobos masuk. Cewek rambut kuncir kuda, si Casey, langsung nendang penjahatnya sampai mental. Definisi cewek badass yang sebenarnya. Abis keributan selesai, Casey ngajarin Monica cara elus kuda biar tenang. Tapi pas Casey nyanyi lagu rakyat, Monica bengong nggak paham. Kelihatan banget bedanya anak bangsawan sama anak alam. Endingnya manis. Casey ngajakin Monica buat ambil kelas berkuda bareng. Monica yang awalnya takut-takut akhirnya setuju. Seenggaknya dia dapat temen yang nggak bikin stres kayak yang lain. Isabel Norton lagi stres berat di perpustakaan. Dia frustrasi banget mikirin nasibnya di akademi kalau nggak bisa dansa. Pas latihan, si Glenn Dudley malah muterin Isabel Norton kayak gasing. Saking kencengnya, Isabel Norton sampai teriak minta berhenti karena pusing. Lana Colette akhirnya turun tangan buat nyelamatin situasi. Dia nuker pasangan biar Glenn Dudley nggak bikin anak orang muntah. Tiba-tiba, Bridget Graham masuk dengan gaya angkuhnya. Dia nawarin diri buat main piano sambil mandang rendah ke arah Monica. Di ruang OSIS, Felix Ark-Riddle mulai neken Monica soal ujian susulan nanti. Dia ngasih kode keras kalau dia berharap banget sama Monica. Cyril Osley langsung ngegas. Dia nyuruh Monica buat gerakin badan daripada kebanyakan mikir teori di kepalanya. Malamnya, di kamar, si kucing Nero malah ngasih teori ngaco kalau dansa itu kompetisi injek-injekan kaki. Nggak tega lihat tuannya payah, Nero berubah jadi wujud manusianya yang ganteng buat ngelatih Monica dansa secara privat. Masalah baru muncul. Ada ujian pesta teh. Isabel Norton langsung nawarin diri buat ngajarin Monica biar nggak malu-maluin. Pas hari H, tamu misterius di meja mereka ternyata Claudia Ashley. Suasana yang tadinya santai langsung berubah jadi tegang banget. Claudia Ashley langsung ngeroast teh yang dibawa Casey Groove. Dia bilang teh mahal itu nggak cocok diminum di awal karena bikin lidah mati rasa. Ironis banget, Claudia Ashley malah muji-muji Silent Witch di depan Monica. Padahal dia nggak tahu kalau orang yang dia puji itu ya Monica sendiri. Pas giliran Monica nyiapin teh, dia panik parah. Ternyata teh yang dia bawa mereknya sama persis kayak punya Casey Groove. Blunder fatal kalau disajiin. Kepepet, Monica nekat nyajiin kopi. Ajaibnya, Claudia Ashley malah terkesan karena kopi itu bikin lidah netral lagi setelah minum teh manis. Lolos dari pesta teh, sekarang waktunya ujian dansa. Felix Ark-Riddle sama Cyril Ashley masuk ruangan dengan gaya super keren. Felix Ark-Riddle langsung nyamperin Monica dan ngajak dansa. Monica kaku banget, tapi Felix Ark-Riddle berhasil nuntun dia biar gerakannya luas. Di tengah dansa, Felix Ark-Riddle mulai ngegombal soal mata Monica. Tapi dasar nerd, Monica malah salfok sama pantulan cahaya di bros Felix. Kamera ngezoom ke mata Monica yang lagi trance. Dia bukan terpesona sama Felix, tapi lagi ngerumus geometri pantulan cahaya bros Felix itu buat sihir barunya. Pas dansa kelar, Monica malah berterima kasih ke brosnya Felix, bukan ke orangnya. Cyril Ashley langsung emosi lihat kelakuan polos tapi nyebelin itu. Suasana lagi asik banget nih. Si Glenn Dudley sama gengnya lagi pesta BBQ di taman buat ngerayain kelulusan ujian dansa. Si Monica juga ikutan seneng karena dipuji sama temen-temennya. Lagi anak-anak makan, tiba-tiba si Felix Ark-Riddle nongol. Panik dong mereka semua, soalnya bakar-bakar daging di situ ternyata butuh izin dulu dan mereka ilegal. Tapi plot twist, si Felix malah minta 1 tusuk sate dagingnya. Dia bilang dengan makan itu, dia jadi komplotan mereka, jadi rahasianya aman. Licik tapi asik juga nih pangeran. Balik ke kamar asrama, si Rins Belfait nyambut Monica dengan hadiah kostum tupai. Katanya sih itu hadiah dari Louis buat keberhasilan misinya, tapi bentuknya konyol banget buat penyihir sekelas dia. Pas lagi nulis surat, Monica jadi ingat omongan si Louis dulu. Si Louis pernah sombong kalau kekuatannya tuh penuh jebakan mematikan buat siapa aja yang coba-coba ngutak-ngatik dari dalam. Ngeri juga tuh orang.
Besoknya di lorong, Monica papasan sama si Claudia Ashley. Tatapan si Claudia tajem banget kayak mau nerekam, bikin Monica ketakutan setengah mati sampai langsung kabur. Belum sempat napas lega, Monica malah dicegat sama geng cewek elit yang dipimpin sama si Caroline Simmons. Dengan gaya sok manis, si Caroline ngajak Monica buat ikut jamuan teh, padahal jelas banget ada niat busuk. Di jamuan teh itu, si Caroline mulai nyindir-nyindir dan maksa Monica minum teh yang rasanya pahit banget. Monica yang polos main minum aja sampai habis, bikin si Caroline kaget sendiri. Gara-gara warna tehnya merah pekat, Monica malah kena PTSD. Dia langsung flashback ke masa lalu pas rumahnya kebakaran dan ayahnya dihujat orang-orang. Kasian banget lihat dia trauma gitu. Efek traumanya parah banget sampai Monica pingsan di tempat. Untungnya ada Claudia Ashley yang gercep meriksa. Dia langsung tahu kalau itu bukan teh biasa, tapi racun yang dikasih sama si Caroline. Pas sadar di UKS, penglihatan Monica masih kabur. Dia malah salah ngira si Felix itu bapaknya. Si Felix sih santai aja nanggepinnya, malah bercanda soal mukanya yang dibilang tua. Tapi si Cyril Ashley gak terima pangerannya digituin. Dia langsung ngomel-ngomel. Di situ juga ada Claudia yang kelihatan cemburu berat gara-gara Monica ngigau manggil kakak ke arah mereka. Setelah yang lain pergi, Claudia ngejelasin kalau racun itu sebenarnya nggak mematikan buat orang normal. Tapi karena badan Monica kecil alias kurang gizi, dosisnya jadi fatal. Mulutnya pedes banget emang si Claudia. Suasana makin canggung pas si Neil Clay Maywood datang jenguk. Ternyata plot twistnya, si Neil itu tunangannya Claudia. Pantes saja si Claudia obsesif banget. Tatapannya ke Neil itu kayak yandere yang lagi jatuh cinta. Sementara itu, si Felix sama Cyril langsung interogasi si Caroline di ruang OSIS. Si Caroline masih aja coba ngeles. Dia bilang itu cuma obat tetes mata buat iseng doang, bukan racun beneran. Tiba-tiba, si Isabel Norton masuk dengan gaya badass. Dia langsung nyodorin cangkir teh yang sama ke Caroline, nyuruh dia minum obat cantik itu kalau emang beneran aman. Skakmat parah. Biar makin kena mental, si Felix nambahin ancaman politik. Dia bilang kalau keluarga Caroline macem-macem, wilayah mereka bakal dibiarin hancur diserang Draga. Dengar itu, si Caroline langsung gemeteran ketakutan. Masalah kelar, tapi pas Monica balik ke kamar rahasianya di loteng, dia baru ingat sesuatu. Ternyata si Reince Belfitt udah nungguin di situ selama seminggu penuh tanpa kabar. Mukanya serem banget minta penjelasan. Gokil, si Reince Belfitt nekat banget gelantungan di luar jendela atap. Dia ngelapor ke Monica kalau selama dia pergi, ada surat rahasia yang terus-terusan diselipin di celah pintu. Ternyata itu surat dari Lana. Isinya perhatian banget, nanyain makan sama kesehatan. Bikin Monica senyum-senyum sendiri bacanya. Kelihatan banget dia seneng punya temen yang peduli. Pindah ke kantin, si Isabel lagi mode cerewet nyeramahin soal kesehatan. Si Bridget bingung kenapa dia dipaksa gabung, padahal kan mereka musuhan. Tapi Isabel maksa kalau mereka itu bestie. Anjir, si Isabel makan ikan pakai tangan kosong dong. Bridget langsung shock berat lihat kelakuan barbar gitu. Tapi Isabel malah bangga jelasin filosofi bangsawan juga buruh kasar ala kampungnya. Pas lagi asik ngobrol, si Casey datang bawain makanan. Si Isabel langsung muji suliman dia, dan si Casey dengan malu-malu nawarin mau bikinin sesuatu buat mereka bertiga. Tiba-tiba, si Cyril muncul dengan muka kaku kayak kanebo kering. Dia nyuruh Monica ke gerbang timur buat ngurusin logistik, tapi obrolan mereka langsung diganggu sama si Louis yang lagi nyamar jadi cewek. Sementara itu di luar, si Nero lagi mode kucing mau nangkep burung, tapi tiba-tiba kupingnya gerak. Dia ngerasain hawa misiga yang gak beres di sekitar situ. Balik ke Monica, dia lagi ngecek barang di gudang bareng Cyril. Si Casey datang telat sambil ngos-ngosan. Alasannya tim dekorasi lagi ribut, jadi Monica inisiatif ngitungin kayu-kayu di situ. Pas lagi ngitung, Monica dengar suara tali putus. Refleksnya gila, dia langsung dorong Casey biar nggak ketimpa tumpukan kayu gelondongan yang ambruk ke arah mereka. Untung banget, sedetik sebelum gepeng, Monica sempat ngeluarin sihir pelindung warna hijau. Kayu-kayu itu mental semua kena bariernya. Abis insiden itu, Monica langsung skakmat si Casey. Dia tahu talinya dipotong sengaja, soalnya dia udah ngitung durasi putusnya tali itu secara matematis. Jenius emang beda.
Ketahuan basah, si Casey langsung ngaku sambil senyum nyeremin. Ternyata dia emang benci banget sama Monica dan niat nyelakain dia pakai kayu tadi. Situasi makin panas pas Nero datang dalam wujud manusia. Dia ngasih tahu ada reaksi sihir bahaya di gudang barat. Visualnya nunjukin ledakan api yang muter-muter. Fix itu sihir spiral level tinggi. Casey akhirnya buka kartu. Dia ngeluarin pisau dan bilang target aslinya itu Pangeran Felix Ark. Dia dendam kesumat karena keluarganya mati dan negara nggak peduli. Makanya dia mau balas dendam. Walau diancam pisau, Monica nggak gentar. Dia malah mode serius, bilang kalau tugas dia sebagai Silent Witch adalah ngelindungin sekolah. Dia langsung nempakin sihir ke langit buat mancing sistem pertahanan sekolah aktif. Pas Monica nyampe di sumber masalah, tiba-tiba tanaman liar tumbuh ngegila nyerang dia. Ternyata ini ulah Thorn Witch, salah satu dari 7 penyihir agung juga. Wah, perang saudara sesama penyihir level dewa nih. Kepepet lawan sesama penyihir level dewa, akhirnya Monica make mantra terlarang. Dia ngerapal mantra kuno buat manggil Raja Roh Angin Sheffield. Pintu gerbang gede banget langsung kebuka di langit. Epic parah. Keluar tuh makhluk ijo gede banget dari gerbang. Sekali sabet, semua tanaman liar yang ngehalangin jalan langsung rata sama tanah. Powernya emang nggak ngotak. Jalan udah kebuka, Monica langsung terjun nganalisis rune di tanah. Dia sadar bom sihirnya bakal meledak kalau oksigen habis. Jadi dia harus kerja super cepet buat nulis ulang mantranya. Abis ledakan berhasil diredam, Monica jatuh kecapean. Si Louis muncul sambil ngomel-ngomel. Dia ngeros cara mendarat Monica yang gak elegan dengan sebutan tornado kick landing. Padahal baru nyelamatin nyawa orang, masih aja dikomenin. Louis dengan santainya nyamperin si Casey yang udah keikata berdaya. Mukanya songong banget. Dia nanya kenapa Casey yang habis ngelawan naga malah kehabisan mana sekarang. Casey cuma bisa pasrah dan ngaku kalau dia emang musuh yang niat ngebunuh Felix Ark. Louis mulai nginterogasi soal jebakan api spiral. Dia kesel banget bukan karena nyawa pangeran terancam, tapi karena Casey berani-beraninya mutak-ngatik rumus kekaisaran miliknya cuma dalam 1 menit. Ego penyihirnya terusik parah. Louis ngancem bakal nyeret semua orang yang terlibat. Dia bilang kalau Casey tutup mulut, dia bakal pakai sihir perusak mental. Pilihan sadisnya cuma 2, dihukum mati atau dibikin koma seumur hidup. Casey nyoba main politik bawa-bawa nama faksi pangeran, tapi Louis malah ngetawain dia. Akhirnya Louis ngasih tawaran. Kalau Casey mau ngaku jujur, dia janji nggak bakal ngancurin otaknya pakai sihir, tapi Casey bakal dibuang ke biara selamanya. Louis nyamperin Monica yang lagi nangis sesegukan. Dia langsung ngebongkar identitas asli Monica sebagai penyihir hening sambil nyentuh dahinya. Fix, rahasianya udah nggak aman di depan Louis. Pas tinggal berdua, Casey nolak buat minta maaf atau makasih ke Monica. Dia tetap kekeh sama posisinya sebagai musuh, nyuruh Monica buat ngebenci dia. Tapi Monica malah nangis kejer dan nolak buat ngelupain Casey. Prince Belfeld langsung bawa Casey terbang ke langit malam. Di detik-detik terakhir, Casey minta maaf sambil nangis karena nggak bisa menuhin janji mereka buat belajar berkuda bareng. Sumpah, ini momen perpisahan yang nyesek banget. Louis balik lagi abis benerin barier. Bukan yang hibur, dia malah ngomel nyuruh Monica buat ngontrol emosinya. Tapi dasar tsundere, dia tetap ngasih sapu tangan hadiah dari istrinya buat ngapus air mata Monica. Pindah ke hutan, Felix Ark lagi jalan sama kadal putihnya, Wildiano. Dia ngerasain sisa sihir Monica dan langsung connect kalau Monica itu penyihir hening yang ngelindungin dia. Mukanya langsung berubah jadi obsesif gitu, serem campur kagum. Di tempat lain, Isabel lagi sakit demam di kasur. Si Agatha marahin dia abis-abisan karena Isabel nekat mau ketemu kakaknya padahal lagi sakit parah. Kasian sih, tapi emang bandel. Balik ke sekolah, Lana ngasih tahu Monica kalau Casey udah pindah sekolah karena urusan keluarga. Lana nawarin gaunnya buat dipinjem Monica, sok-sokan galak padahal aslinya perhatian banget. Monica lagi belajar naik kuda tapi kaku banget kayak robot. Untungnya Felix Ark datang buat ngajarin dia, benerin posturnya biar nggak jatuh. Modus dikit boleh lah ya pangeran. Monica curhat ke Felix Ark, dia bilang pengen bisa berkuda biar bisa pamer ke temennya nanti. Padahal kita tahu temen yang dimaksud itu si Casey yang udah pergi. Sedih banget dengernya.
Di klub chess, Monica lawan Benjamin. Si Benjamin sombong banget ngeremehin Monica, taunya langsung diskakmat pakai teknik castling. Benjamin langsung kicap, nggak terima dikalahin sama cewek yang dianggap bodoh. ルールを調べもせず Ada flashback masa kecil Felix Ark sama Elliot. Felix nekat manjat pohon buat ngambil buku, tapi malah jatuh. Elliot langsung pasang badan buat nyelamatin Felix sampai dia sendiri yang bonyok parah. Meski luka parah, Elliot kecil malah senyum dan gak nyalahin Felix sama sekali. Dia bilang itu murni kecelakaan karena dia gak jago manjat pohon. Brokot mereka kuat banget dari kecil. Balik ke masa kini, Monica nganterin dokumen ke Cyril. Gara-gara kecapean begadang dan stres, Monica hampir pingsan dan nyandar ke punggung Cyril. Cyril kaget setengah mati, mukanya merah padam. Cyril malah minta maaf soal kecelakaan kayu waktu itu. Dia ngira itu salah dia karena kurang teliti. Padahal itu sabotase Casey. Dia nggak tahu apa-apa soal kejadian sebenarnya. Monica langsung nangis kejer karena merasa bersalah nggak bisa jujur ke Cyril. Dia tahu Cyril nyalahin diri sendiri buat dosa orang lain dan itu bikin Monica makin nyesek. Akhirnya Cyril ngendong Monica yang ketiduran buat diantar ke asrama putri. Di jalan dia papasan sama murid lain yang kaget lihat pemandangan langka ini. Cyril cuma bisa pasrah jadi bahan gosip. Flashback ke masa lalu, si Bernie Jones muda lagi monolog so asik di depan papan peringkat. Dia ambisius banget pengen jadi salah satu dari 7 orang bijak karena ngerasa punya bakat gede. Scene pindah ke Monica kecil yang lagi dibully parah. Mau disuapin laba-laba sama cowok-cowok nakal. Untungnya, Bernie langsung datang dan nyemburin sihir api buat nyelamatin dia. Bernie nolonin sih, tapi gayanya angkuh banget. Dia nolak dikasih duit receh sama Monica sambil pamer status bangsawannya. Sundere juga nih cowok. Di Akademi Minerva, hubungan mereka makin dekat. Bernie jadi pelindung sekaligus mentor buat Monica yang jago hitung-hitungan tapi payah di pelajaran umum. Bernie kelihatan bangga banget bisa diandelin. Lompat ke momen trauma Monica. Gideon Rutherford maksa dia buat ikut seleksi 7 orang bijak. Monica nolak mentah-mentah karena takut. Tapi ya namanya nasib, Monica malah keculik pakai gorden dan dilempar ke tempat seleksi. Kocaknya, dia malah kepilih jadi 7 orang bijak walau sempat pingsan. 七賢人に選ばれた Abis kepilih, Monica langsung lari nyari Bernie. Dia polos banget, ngira sahabatnya bakal ikut seneng dan muji prestasinya. Balik ke masa kini di Serendia, Felix Ark ngumumin kalau Monica kepilih jadi wakil turnamen catur. Monica udah mau nolak, tapi Felix malah manfaatin situasi buat maksa dia setuju. Tiba-tiba, Benjamin Mording masuk dengan gaya super lebay. Dia mulai ngoceh kalau catur itu musik, sambil nari-nari nggak jelas buat ngejelasin gaya main Elliot. Benjamin lanjut muji Monica. Katanya permainan Monica itu kayak orkestra yang sempurna. Gara-gara itu, dia maksa Monica jadi general tim, bikin Monica makin kena mental. 私は嘘の剣 Pas makan siang, Isabel Norton sama Agatha lagi ngomongin turnamen. Di sini Monica baru sadar kalau dia bakal ketemu sama perwakilan sekolah lamanya, Minerva. Flashback lagi ke momen hujan-hujanan yang suram. Ternyata pas Monica ngasih tahu dia jadi 7 orang bijak, Bernie malah marah besar. Dia ngerasa diremehin karena muridnya malah ngelampaui gurunya. Bernie mutusin persahabatan mereka dengan kata-kata pedes banget. Monica ditinggal sendirian nangis di tengah hujan. Fix ini momen paling nyesek. Pagi hari turnamen, Monica dibangunin sama Rins Belfait dan Nero yang lagi nyamar jadi manusia. Mereka malah asik roleplay drama cinta segitiga yang cringe abis buat ngelindungi Monica. Monica ditarik ke kamar Isabel Norton buat di makeover. Dia dipakein korset sampai sesek napas, terus dikasih kacamata palsu biar penampilannya beda dan gak dikenalin Bernie. Tim Serendia nyambut tamu, dan bener aja, Bernie Jones muncul sebagai ketua perwakilan dari Minerva. Suasana langsung tegang buat Monica. Bernie nyalamin Monica. Untungnya strategi kacamata Isabel berhasil. Bernie nggak langsung ngenalin dia sebagai si Silent Witch yang dia benci. Pas Bernie mulai curiga sama namanya, Nero sama Rins Belfait langsung masuk dan ngelanjutin drama jangan sentuh wanitaku mereka di depan umum. Sumpah, malu-maluin banget. Bernie yang bingung akhirnya cabut. Monica lega identitasnya aman, tapi dia langsung lemes lihat kelakuan 2 peliharaannya yang lagi high banget sama acting mereka. Suasana tegang banget di aula catur. Si Robert Winkle udah keringet dingin parah. Mukanya panik banget karena sadar dia bakal kalah sama cewek yang baru main catur 2 minggu. Dan bener aja, Monica dengan muka polos tanpa dosa langsung bilang skakmat. Robert cuma bisa bengong, harga dirinya hancur lebur di depan umum. Keluar dari pertandingan, mereka lanjut ke pesta. Glenn Dudley langsung nyerocos muji-muji Monica yang mainnya gila banget. Sementara Monica cuma bisa senyum canggung. Tiba-tiba, si Benjamin Mording nimbrung dengan gaya lebaynya. Dia mulai ngoceh soal konserto dan keindahan. Intinya dia kesel karena nggak bisa nonton pertandingan itu sebagai penonton.
Momen gila terjadi. Robert Winkle tiba-tiba berlutut di depan Monica. Kirain mau minta maaf, malah ngajak tunangan. Satu ruangan langsung hening saking syoknya. Alasan Robert bikin geleng-geleng kepala. Dia mau tunangan cuma biar bisa main catur terus sama Monica pas liburan. Logika macam apa anjir? Obsesi catur tingkat dewa. Untungnya, Cyril Ashley langsung bertindak. Sebagai OSIS yang bener, dia langsung nyeret Robert yang masih ngoceh gak jelas keluar dari ruangan. Memaluin banget sumpah. Monica kabur buat nenangin diri, tapi baru aja dia hela napas, tiba-tiba ada bola api nyaris ngenain mukanya. Tangga tempat dia berdiri langsung meledak. Pelakunya ternyata si Bernie Jones. Dia keluar dari bayangan dengan muka sinis, langsung nodong Monica soal identitas aslinya sebagai penyihir bisu. Bernie makin ngelunjak. Dia mojokin Monica ke tembok sambil nuduh macem-macem. Dia bilang Monica cuma pura-pura lemah buat manfaatin orang lain. Toksik banget nih kocok. Pas Monica udah nangis kejar, Isabel Norton sama Lana Collette muncul bak pahlawan kesiangan. Isabel langsung ngegas neriakin Bernie buat ngejauh. Isabel nggak main-main. Dia langsung ngeros Bernie abis-abisan. Dia ngatain kacamata Bernie norak dan bilang kalau Bernie sebenarnya cuma iri sama bakatnya Monica. Mampus, kena mental tuh. Isabel langsung gandeng Monica pergi dari situ. Bernie ditinggal sendirian di lorong, mukanya kelihatan frustrasi banget karena kalah debat sama cewek. Flashback dikit ke alasan Bernie ada di situ. Ternyata dia udah curiga sama Eugene Pittman. Dia mancing si guru palsu itu pakai pertanyaan jebakan soal guru lain. Ketahuan belangnya, si penipu langsung nyerang Bernie. Bernie nggak tinggal diam, dia langsung ngeluarin sihir petir warna kuning, duar, satu ruangan hancur. Tapi musuhnya bukan kaleng-kaleng. Dia berubah jadi monster bersisik dan langsung nyekik leher Bernie. Bernie diangkat tinggi-tinggi, nyawanya udah di ujung tanduk. Pas Bernie hampir mati, Monica datang. Dia pakai sihir air buat ngelindungin Bernie. Bernie langsung sadar kalau level kekuatan mereka beda jauh banget. Situasi makin aman pas Louis Miller muncul dari langit-langit. Dia langsung muji Monica yang udah nahan musuhnya. Fix, si penipu nggak bakal bisa kabur. Cyril Ashley datang buat ngeriksa keadaan. Di sini plot twistnya. Bernie malah bohong. Dia bilang dia yang ngalahin musuhnya dan Monica cuma korban lewat doang. Dia ngelindungin rahasia Monica. Di scene terakhir, Bernie senyum licik sendirian. Dia ngerasa puas karena sekarang Monica berhutang usaha seumur hidup sama dia. Cundere atau psycho nih orang. Monica lagi asik nyobain baju baru di kamarnya, tiba-tiba si Rins Belfeld muncul buat jemput. Katanya dia disuruh nganter Monica ke tempat penyihir pembaca bintang. Nyampe di mansion mewah, si Mary the Starseer Witch langsung nyambut dengan ramah. Di situ juga ada si Louis the Barrier Mage yang lagi santai banget minum wine. Ternyata si Mary minta tolong buat buka segel alat sihir pas festival nanti. Si Louis malas ikutan, jadi dia cuma minjemin si Rins buat nemenin Monica ke sana. Suasana jadi agak berat pas Mary bilang kalau takdir pangeran kedua, si Felix Arkriddle nggak bisa dibaca sama sekali sejak 10 tahun lalu. Misterius banget kan? Si Louis ngejelasin soal alat sihir kuno Star Weaving Mira. Katanya benda itu punya kepribadian sendiri dan bakal ngebunuh pemiliknya kalau dia cowok. Serem amat anjir. Pindah ke pasar, ada cowok namanya Bartolomeus lagi jualan boneka tapi nggak laku-laku. Dia lagi pusing karena temennya ketangkap dan dia butuh duit buat kabur. Karena kepepet, si Bartolomeus malah dapat ide gila. Dia berencana nyolong alat sihir kuno Mira pas festival nanti buat dijual replikanya. Cari mati nih orang. Sementara itu, Monica, Mary, sama Rin lagi terbang ke lokasi festival. Mary bocorin kalau si Mira itu bisa nyerap mana tanah dan ngubahnya jadi sihir serangan yang dahsyat. Pas lagi jalan sendirian di keramaian, Monica kaget setengah mati lihat cowok bermasker yang mirip Pangeran Felix. Saking paniknya, dia malah kesandung dan jatuh nyungsap. Untungnya si Bartolomeus gercep nolongin dia. Lihat Monica yang nangis, dia ngira cewek itu lagi tersesat dan langsung nawarin bantuan buat nyari orang. Gak lama kemudian, cowok bermasker itu muncul beneran. Fix, itu Felix Arkriddle. Dia berterima kasih ke Bartolomeus karena udah jagain Monica, terus si pencuri itu langsung cabut. Monica ngaku dia lagi jadi anak nakal yang keluyuran malam-malam. Si Felix malah ketawa seneng dan ngajak dia main bareng sebagai sesama anak nakal dengan nama samaran Ike. Di tempat lain, si Bartolomeus beneran nyusup ke gudang gereja. Dia berhasil nemuin kotak penyimpanannya dan langsung ngebuka segelnya. Maling pro nih. Balik ke Felix, dia bawa Monica masuk ke butik mewah punya Madame Cassandra. Ternyata dia mau beliin baju baru buat Monica biar makin kece badai. Ada flashback dikit, ternyata si Louis sempat datang ke situ pakai nyamar jadi
jadi cowok rambut hitam. Dia ngancem Madam Cassandra biar ngosongin toko khusus buat pangeran. Monica mulai fashion show nyobain macam-macam baju. Pas dia pakai kostum tupai, si Felix malah gemes banget dan manggil dia tupai kecil. Pas lagi jalan-jalan, Monica naksir sama bros permata merah yang mirip punya Cyril. Si Felix yang peka langsung gercep beliin itu buat dia tanpa babi bu. Felix nawarin aksesoris lain, tapi Monica nolak halus. Dia bilang kenangan waktu Felix mungutin kacang buat dia itu jauh lebih berharga daripada perhiasan mahal manapun. Momen manis berlanjut. Mereka beli kue bentuk lonceng khas festival. Terus kue itu dibelah dua dan dimakan bareng. Romantis tipis-tipis lah ya. Di bangku taman, Felix bilang anggap aja Ike itu hantu yang gak bakal nyakitin Monica. Dia pengen Monica ngerasa nyaman dan gak takut di deket dia. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba si Rin sama Agatha muncul. Tapi suasana langsung tegang pas burung hantunya Rin datang bawa surat darurat. Isi suratnya bikin jantungan. Ternyata alat sihir Star Weaving Mira udah dicuri orang. Monica langsung shock berat dah, kacau balau dah urusannya. Si Bartolomeus lagi hoki nemu peti harta karun, tapi pas dibuka isinya cuma sarung tangan aneh. Apesnya pas dia coba pakai, itu benda malah ngomong kekasihku dan langsung ngebajak tangan kanannya secara paksa. Gara-gara kerasukan artefak bucin itu, badan Bartolomeus gerak sendiri kayak wayang. Dia dipaksa teriak-teriak cinta sambil membakin laser merah ke langit, bikin heboh satu kota. Sementara itu Monica udah nemuin lokasi targetnya. Biar cepat sampai, dia nekat minta si Rin Zelfeld buat ngelempar dia ke arah menara lonceng. Gila sih, penyihir kok minta dilempar manual. Rin Zelfeld sih nurut aja, dia langsung ngelempar Monica sekuat tenaga ke langit. Monica yang tadinya sok cool langsung teriak histeris pas melayang di udara. Kocak banget mukanya. Balik ke si Bartolomeus, dia lagi menderita banget diseret-seret sama tangan kanannya sendiri. Dia udah babak belur gara-gara dipaksa jalan, sampai harus ngesot-ngesot di tanah buat nahan lajunya. Pas dia lagi sibuk berantem sama tangannya, tiba-tiba ada benda jatuh dari langit. Gedebuk! Ternyata itu Monica yang mendarat dengan gaya muka duluan tepat di depan dia. Bartolomeus kaget setengah mati ngelihat penyihir jatuh. Dia langsung nyerang pakai sihir merah, tapi Monica sigap ngehindar. Sialnya si Bartolomeus malah ditarik terbang sama artefaknya sampai nyangkut di pohon. Di atas pohon drama makin menjadi. Si artefak ngambek gara-gara Bartolomeus mau ngelepasin dia, terus malah ajak mati bareng. Bartolomeus langsung panik level dewa. Dia minta ampun biar nggak dibunuh sama aksesorisnya sendiri. Monica yang ngelihat dari bawah langsung paham situasinya. Ternyata itu artefak terkutuk Star Seer Mira yang emang hobi ngebunuh pemilik cowoknya. Pantesan si Bartolomeus ketakutan setengah mati. Gak pakai lama Monica langsung terbang ngejar pakai tongkatnya. Dia sempat oleng di udara, tapi langsung stabil lagi inget teknik berkuda buat nyimbangin badan. Pro banget adaptasinya. Perang udara dimulai. Si artefak nyerang brutal pakai hujan panah cahaya. Monica yang mode serius langsung luarin skill matematikanya. Dia ngehindarin semua serangan itu cuma ngitung sudut datangnya. Ini sih bukan sihir, ini kalkulus. Pas serangannya makin gila, Monica langsung masang barrier hijau berlapis-lapis. Dia nerobos hujan meteor itu tanpa lecet sedikit pun. Si artefak sampai bingung kenapa serangannya nggak mempan sama sekali. Monica akhirnya berhasil deketin targetnya. Bukannya nyiram balik, dia malah masuk ke alam bawah sadar si artefak dan meluk wujud rohnya. Ternyata cara ngalahinnya pakai kasih sayang. Artefak yang tadinya ngamuk langsung luluh. Kelar urusan, mereka berdua jatuh bebas dari langit gara-gara Monica kehabisan mana. Untungnya si Rins Belfait muncul di detik terakhir dan nangkep mereka pakai sihir anginnya. Selamat deh, walaupun pendaratannya agak kasar. Gak lama kemudian si Felix Ark muncul dengan gaya coolnya dia. Dia lega banget ngelihat Monica selamat. Di sini dia mulai curhat kalau dia sebenarnya ngerasa kayak hantu yang gak punya tempat. Kode keras banget nih minta diperhatiin. Mereka jalan-jalan sampai nemu toko buku tua punya si Porter. Pas masuk, si Felix langsung nemu buku langka. Monica yang ngelihat buku itu langsung panik. Soalnya itu buku yang muat tesis dia pas masih sekolah. Bener aja, si Felix langsung ngefanboy parah. Dia muji-muji penulis tesis itu jenius banget. Padahal orangnya ada di sebelahnya lagi keringet dingin. Monica cuma bisa nahan diri biar identitasnya nggak kebongkar. Pas lagi lihat-lihat rak lain, mata Monica langsung tertuju ke satu buku tua. Dia kaget banget. Ternyata itu buku tulisan bapaknya sendiri, Benedict Rain. Dia langsung meluk buku itu erat banget, kayak nemu harta karun paling berharga.
Sayangnya harganya mahal banget buat Monica, tapi si Felix nggak tega ngeliatnya. Tanpa basi-basi, dia langsung ngeluarin 2 keping emas dan beli buku itu buat Monica. Monica nolak karena ngerasa nggak pantas, tapi Felix maksa. Monica langsung mewek. Dia ingat dulu bapaknya penelitiannya dibakar dan dihina orang-orang. Sekarang ada orang yang ngargain karya bapaknya. Rasanya pasti lega banget. Dia nerima buku itu sambil nangis bahagia. Di luar, festival makin meriah dengan ribuan cahaya yang terbang ke langit. Monica ngelihat cahaya itu sambil ngomong dalam hati ke bapaknya. Dia janji bakal terus berjuang. Momennya dapat banget, sedih tapi hangat. Terakhir, kita dikasih lihat si Mary yang lagi nyimpen balik artefak tadi. Dia senyum licik sambil bilang kalau semua ini udah sesuai ramalan bintang. Fix, ini orang bakal jadi masalah gede nanti.